Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzan. Saya Jose Adrian Aritonang. Saya Arif Ade Pratama. Di sini kami akan mengkritisi suatu program kerja pemerintah yang bernama Koperasi Desa Merah Putih, di mana dalam video tersebut kami akan mengkritisi lalu memberikan solusi terkait kritikan yang sudah kami berikan. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui koperasi modern yang dapat mengelola kebutuhan pokok, hasil UMKM, hingga pembiayaan usaha masyarakat. Melalui program ini, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi aktif di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, pemerintah menilai KDMP dapat menjadi solusi ketimpangan ekonomi di tingkat desa dan membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Namun, di balik tujuan baik tersebut, muncul berbagai pertanyaan dan kritik dari masyarakat serta akademisi. Dalam video ini, kami akan mengkritisi beberapa aspek KDMP, mulai dari pendanaan, efektivitas implementasi, hingga relevansi program terhadap kondisi desa di Indonesia. Secara sederhana, KDMP adalah koperasi yang dibentuk untuk membantu aktivitas ekonomi masyarakat, desa atau kelurahan. Program ini diharapkan mampu menyediakan sembako murah, membantu distribusi hasil pertanian, mendukung UMKM, hingga membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah berharap koperasi ini bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dukungan berupa pembiayaan operasional awal termasuk gaji manajer koperasi selama 2 tahun melalui APBN. Tujuannya adalah agar koperasi memiliki waktu berkembang hingga nantinya dapat mandiri secara finansial. Nah, dalam konsepnya, koperasi ini juga diharapkan dapat memotong rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga harga barang menjadi lebih murah dan hasil produksi masyarakat desa bisa memiliki nilai jual yang lebih baik. Di atas kertas, tujuan KDMP memang terlihat menjanjikan. Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah program sebesar ini benar-benar realistis diterapkan di semua desa di Indonesia? Mengingat setiap desa memiliki kondisi ekonomi, sumber daya manusia, dan kebutuhan yang sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, kami mencoba melihat program ini tidak hanya dari sisi tujuan baiknya, tetapi juga dari sisi tantangan dan kelemahannya. Kritik pertama adalah mengenai ketergantungan pada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah berencana membayar gaji sekitar 30.000 manajer KDMP selama 2 tahun menggunakan dana negara. Di satu sisi, bantuan ini memang dapat membantu koperasi tumbuh pada tahap awal. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan tentang keberlanjutan program setelah bantuan tersebut berhenti. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika sejak awal koperasi bergantung pada bantuan negara, apakah koperasi tersebut benar-benar siap mandiri setelah bantuan dihentikan? Jangan sampai setelah 2 tahun, koperasi justru mengalami kesulitan karena belum mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar operasionalnya itu sendiri. Kekhawatiran ini muncul karena banyak program ekonomi sebelumnya mengalami kesulitan saat subsidi dihentikan. Artinya, keberhasilan KDMP bukan hanya soal membangun koperasi dalam jumlah banyak, tetapi juga memastikan koperasi tersebut benar-benar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada pemerintah. Kritik kedua adalah potensi tumpang tindih program. Banyak desa sebenarnya sudah memiliki BUMDes atau koperasi lokal yang berjalan. Walaupun kualitas pengelolaannya berbeda-beda, BUMDes sendiri memiliki fungsi ekonomi yang hampir serupa, seperti membantu pengelolaan usaha desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, mengapa pemerintah membentuk sistem baru dibanding memperkuat lembaga ekonomi yang sudah ada? Jika tidak dikelola dengan baik, Koperasi Desa Merah Putih bisa dianggap hanya menambah struktur baru tanpa menyelesaikan masalah utama. Bahkan, ada kemungkinan anggaran menjadi tidak efisien karena pemerintah harus membiayai lembaga baru padahal yang lama masih membutuhkan penguatan. Alih-alih memperkuat ekonomi desa, hal ini justru dapat menyebabkan kebingungan pengelolaan, persaingan antar lembaga desa,
bahkan pemborosan anggaran karena adanya program yang memiliki fungsi serupa. Jika koordinasi antar lembaga tidak jelas, masyarakat desa juga bingung harus bergabung atau bertransaksi melalui lembaga yang mana. Kritik ketiga adalah pendekatan program yang cenderung seragam untuk seluruh Indonesia, padahal kondisi setiap desa sangat berbeda. Indonesia memiliki ribuan desa dengan karakteristik ekonomi yang tidak sama. Ada desa yang maju di bidang pertanian, ada yang mengandalkan pariwisata, ada juga yang lebih banyak bergerak di sektor perdagangan kecil. Sebagai contoh, desa pertanian tentu membutuhkan koperasi yang fokus pada distribusi hasil panen dan pupuk. Sedangkan desa wisata mungkin lebih membutuhkan dukungan terhadap UMKM kreatif atau pengembangan produk wisata, yang artinya tidak semua daerah membutuhkan model koperasi yang sama persis. Jika kebijakan terlalu dipusatkan dan kurang mempertimbangkan kondisi lokal, maka ada risiko program menjadi tidak relevan bagi sebagian desa. Akibatnya, koperasi hanya berjalan secara administratif tanpa memberi dampak nyata kepada masyarakat. Program memang berjalan di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat desa. Lalu, apa solusi yang dapat diberikan? Pertama, pemerintah perlu membuat roadmap yang jelas agar koperasi dapat mandiri setelah bantuan APBN berakhir. Misalnya melalui pelatihan bisnis, pemasaran digital, pendampingan usaha, serta evaluasi rutin terhadap performa koperasi. Dengan begitu, koperasi tidak hanya hidup karena subsidi, tetapi juga karena mampu menciptakan keuntungan sendiri. Kedua, dibanding membentuk sistem baru secara menyeluruh, pemerintah dapat mengintegrasikan koperasi desa merah putih dengan BUMDes atau koperasi yang sudah ada. Jadi, pemerintah tidak perlu memulai semuanya dari nol. Langkah ini bisa membuat anggaran lebih efisien, membuat lembaga ekonomi desa yang sudah berjalan, serta mengurangi potensi konflik kewenangan di tingkat lokal. Ketiga, implementasi KDMP sebaiknya lebih fleksibel sesuai kebutuhan daerah. Desa perlu diberikan ruang untuk menentukan model koperasi yang paling sesuai dengan potensi lokal mereka. Dengan demikian, program tidak terasa dipaksakan dari pusat, melainkan benar-benar tumbuh dari kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Pada akhirnya, KDMP merupakan program dengan tujuan yang baik untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Namun, sebuah kebijakan tetap perlu dikritisi agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Karena kebijakan yang baik bukan hanya soal niat, tetapi juga soal pelaksanaan di lapangan. Melalui kritik dan evaluasi, diharapkan program seperti KDMP dapat berkembang menjadi kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena kritik bukan berarti menolak, tetapi menjadi bentuk kepedulian agar program pemerintah berjalan lebih baik. Terima kasih.